akan lebih mudah, gitu ya. Jadi di sini kalau kita meminimalkan fungsi tujuan itu minimumkan ya dengan kendala tertentu, maka nanti bisa kita buat ini diistilahkan dapat didualkan menjadi maksimisasi. Ya, jadi minimisasi diubah menjadi maksimisasi dengan kendala tertentu tanpa mengubah dan hasil akhirnya itu sama, gitu ya. Hasil akhirnya itu sama. Kita lihat ini. Nah, misalnya ini ya, meminimalkan pengorbanan atau biaya C sama dengan 16X1 plus 45X2. Ya. Nah, kendalanya itu adalah ada dua, ya. 2X1 plus 5X2 lebih besar sama dengan 50. Kemudian kendalanya adalah yang kedua adalah X1 plus 3X2 lebih besar sama dengan 27. Nah, ini meminimalkan. Ya. Nah, problem tersebut apabila kita buat dalam matriks ya, maka bisa seperti ini. Persamaannya ada 3 ya. Yang pertama, yang 2 kendala, yang satu adalah fungsi tujuan. Nah kita lihat di sini. 2X 1 plus 5X lebih besar sama dengan 50. X1 plus 3X2 lebih besar sama dengan 27. Kemudian yang fungsi tujuan adalah 16X1 plus 45X2. Ya. Kemudian kita buat dalam matriks ya. Misalnya itu kita sebut matriks A ya, maka nanti adalah X1, X2, 25, matriks yang pertama 1, 3 ya. Untuk matriks X-nya, kemudian ini matriks kapasitasnya 50, 27. Kemudian yang di bawah itu adalah baris untuk fungsi tujuan. Jadi atau C16, 45 dan ini kita berikan 1. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau misalnya ini kita melakukan transpose ya. Transpose itu kita masih ingat ya, transpose itu adalah kita mengubah baris menjadi kolom. Ya, yang tadinya itu fungsinya adalah 2513, 5027, 1645, 1, kemudian kita transpose. Kalau kita transpose berarti 2550 itu menjadi kolom 1. Baris kedua 1327 menjadi kolom 2. Kemudian baris ketiga 16451 menjadi kolom ketiga. Nah, begitu. Ya. Nah, menggunakan matriks transpose, problem minimalisasi diubah menjadi maksimisasi. Sehingga kalau kita bisa melihat gambar di situ, kita ubah, maka maksimisasi bawahnya itu kan fungsi tujuan tadi ya. Jadi maksimisasi P, kita pakai notasi P, sama dengan 50Y1 plus 27Y2. Nah, kendalanya adalah 2Y1 plus Y, 5Y1 plus 3Y2. Ya. Saya ulangi, kendala yang pertama, 2Y1 plus Y2 lebih kecil sama dengan 16. Kendala yang kedua, 5Y1, 3Y2 lebih kecil sama dengan 45. Ya, kemudian Y1 dan Y2 lebih besar sama dengan 0. Nah, itu. Nah, kita kan berarti punya 2 persamaan tadi ya. Persamaan yang tadi minimisasi, mana tadi? Yang minimisasi ini ya. Yang minimisasi. Kemudian yang kedua adalah yang maksimisasi. Gitu. Nah, kalau ini kita gambarkan secara grafis, ya, kita gambarkan secara grafis, maka kurvanya seperti ini. Kalau secara grafis kan berarti untuk yang tadi
untuk yang maksimisasi ya, maka sumbu-sumbunya pakai X. X1, X2 ya. Kemudian untuk yang minimisasi maka menggunakan Y1, Y2. Kemudian ini kita Kemudian kita gambarkan dalam grafis. Nah, ternyata grafisnya ya kan menjadi seperti ini ya. Nah, perpotongan ini kan menjadi titik yang memenuhi kedua kurva tersebut. Berarti kan optimasinya itu di titik perpotongan ini, ya. Jadi solusinya adalah di titik perpotongan ini. Nah, perpotongan di maksimisasi atau di antara fungsi kendala yang menggunakan X tadi, ini tadi ya, 2X plus 5X sama dengan 50, X plus 3X sama dengan 27. Nah, ternyata perpotongannya adalah di titik X2-nya 4, X1-nya 15. Kemudian yang kurva yang Z tadi, yang minimisasi tadi, maka kita membuat kurva dengan sumbu vertikal itu Y1, sumbu horizontalnya Y2. Sama saja ini ya, mau gambarnya dibalik-balik vertikalnya Y2 juga boleh gitu ya. Nanti hasilnya sama saja. Nah, kemudian perpotongan antara kedua garis tadi untuk yang minimisasi, maaf, ini betulnya diubah ini maaf nih, ini sudah, oke, nanti dulu. Nah, maka kita akan memperoleh perpotongan ini ya 3 sen 10, jadi Y2-nya 10, Y1-nya 3. Nah, kemudian kita sudah punya titik optimum, titik solusi ya. Nah, kemudian kalau itu kita masukkan ke dalam fungsi C, ternyata sama hasilnya. 420. Nah, itu artinya bahwa titik optimum ya, yang tadi maksimum diganti minimum, maka hasilnya nanti sama titik optimumnya. Ya. Jadi tidak masalah. Oleh karena itu kita menggunakan dualitas ini. Oke ya. Nah, itu kemudian kita lanjut nih. Kita masih menggunakan fungsi yang ini tadi, ya karena ini tadi sudah kita transpose, kemudian ini yang akan kita kerjakan, ya. Tujuannya adalah 50Y plus 27Y2, ya maksimisasi, ya. Kemudian tadi sudah diubah menjadi minimisasi diubah menjadi maksimisasi, ya betul. Kemudian kendalanya adalah 2Y1 plus Y2 ya, lebih kecil sama dengan 16. Yang kedua 5Y1 plus 3Y2 lebih kecil sama dengan 45. Y1, Y2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam ini, tabel ini. Ya. Tabelnya moga aja mungkin pakai Excel juga boleh ini. Nah, tabelnya itu tadi kita masukkan ya. Di dalam tabel ini nanti adalah baris ini untuk baris yang di atas ini Y1, Y2, X1, X2 ya. Jadi tadi ini belum diubah ke dalam persamaan normal ya. Persamaan standar. Jadi persamaan standarnya adalah nanti kan ini diubah menjadi persamaan kan. Kalau menjadi persamaan berarti 2Y1 plus Y2 plus X1 ya sama dengan 16. Kemudian yang kedua 5Y1 plus 3Y2 plus X2 ya sama dengan 45 itu. Jadi ini ada yang kurang. Ini dirubah dulu ke dalam persamaan standar ya. Kalau persamaan standar berarti nanti adalah ini, coba saya tambahkan aja di sini ya. Ini deh. Ini dulu. Ini saya masukkan dulu. Sini. Nah, diubah menjadi persamaan standarnya ya.
Nah, itu yalah. Plus S, salah. X1 ya, X1 sama dengan 16 ya. Kemudian yang kedua adalah ini plus X2 sama dengan 45. Kita kasih tanda ini lagi. Kemudian untuk yang P kan juga harus diubah ya. Yang P tadi ya. Kan dalam persamaan ini ya. Persamaan implisit ya. Seperti pada saat kita melakukan simplex kemarin ya. Ini sama prosedurnya setelah kita transpose ya. Kemudian kita punya persamaan yang baru, hasil transpose tadi. Nah, nanti prosesnya seperti kemarin, simplex kemarin. Ya. Ini juga kan menjadi min 50, ya. Min 7, maaf. Kok nggak mau? Sebentar. Nah. Mau ya. Ini. Ada. Dia nggak mau naik. Nah, caranya begitu. Plus P, ya kan? Waduh, ke bawah lagi. P sama dengan 0, gitu ya. Nah, baru dari persamaan ini, ya, masukkan ke dalam ini, masukkan ke dalam tabel ini. Nah, ini dia, ya kan? Tadi sudah ya. Jadi Y1, Y2, X1, X2 dan P di sini, ya. Kemudian ini adalah kalau kemarin kan slack-nya kan, ini kan kayak slack-nya gitu ya. Nah, ini X1, X2 di sini P, ya. Nah, kita masukkan tadi dari persamaan di sini, ya. Itu ya. 2Y, Y 16 kita masukkan di sini. Nah, kemudian prosedurnya sama dengan kemarin ya. Prosedurnya sama dengan saat kita menggunakan simplex untuk maksimisasi, ya. Nah, kemudian setelah kita punya tabel ini, ya, punya tabel ini, maka yang pertama adalah kita akan memilih yang nilai P ini atau Z atau fungsi tujuan. Nah, ini fungsi tujuannya di sini kan. Yang minusnya paling besar. Yang minus paling besar adalah min 50. Ya. Min 50 sehingga min 50 ini kolom ini ke atas ini menjadi kolom kuncinya. Kemudian karena ini menjadi kolom kunci, maka kita akan memilih baris kuncinya kan gitu. Yaitu dengan cara membagi ini nilai kapasitas di sini ini kan isinya kapasitas tadi. Kapasitas dari kendala-kendala tadi ya dibagi dengan ini, kolom kunci ini tadi. Ya, jadi hanya khusus untuk kendalanya saja. Jadi 16 dibagi 2 itu 8, 45 dibagi 5 itu 9. Nah, kita ambil kalau baris kuncinya kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil adalah baris X1. Berarti 2. Nah, ini 2 itu. Ini ya.
kita ambil. Ini perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah setelah itu maka kita akan mentransformasi angka-angka di sini menjadi tabel yang baru, ya kan? Nah, untuk menjadi tabel yang baru untuk X1 karena ini merupakan baris kunci ya, maka untuk X1 itu kita setiap sel ini kita bagi dengan 2. Ini kan 2 itu kan perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Sudah saya lingkari ya, ini pembagi. Jadi untuk kolom yang X1 ini kemarin kita menamakan NBBK, nilai baris baru kunci. Nilai baris baru kunci. Nah, itu. Nah, ini kan semua dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 1 dibagi 2 ini setengah, 1 dibagi 2 juga setengah, 0 dibagi 2 0, 0 dibagi 2 0, 16 dibagi 2 8. Ya, 8. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tabel ya, dengan tabel dan apa namanya? Ini yang X1 tadi diganti dengan NBBK yang baru tadi yang sudah kita cari ya, kita masukkan ya. Kemudian X1 itu kita ubah menjadi Y1 ya. Kita ubah menjadi Y1. Ini sudah diubah belum? Oh. Ini maaf. Ini kita ubah Y1 ini karena kan tadi ngambilnya dari Y1 kan. Nah, Y1. Oke, maaf. Nah, gitu. Nah, setelah kemudian diubah ya untuk yang baris kunci tadi, maka untuk yang lain harus ditransformasi kan. Ini akan diubah disesuaikan ini ya, yaitu dengan cara menyesuaikannya adalah seperti ini. Kemarin ya. Nah, ini. Untuk X2 ya, maka kita letakkan baris lamanya gitu. Baris lama dari X2 itu kan ini ya. 5, 3, 0, 1, 0, 4, 5. Kita letakkan di situ. Ya. 0, 5, 0, 1, 0, 4, 5. Nah, kemudian dikurangi, ya ini di bawahnya itu adalah kolom baris kuncinya. Ya. Nah, kita lihat baris kuncinya itu kan adalah ini ya. 105, 05, 008. Nah, ini juga ini. 105, 05, 008. Kemudian ini nanti dikalikan dengan 5. 5 itu jadi di baris X2 tadi yang berkaitan dengan kolom kunci itu adalah 5. Ya kan? Adalah 5. Nah, kemudian kita apa namanya? Kemudian di baris ini tadi kita kalikan 5 ya. Kemudian nanti dikurangi. Jadi nanti nulisnya gitu. Ini rumus yang kemarin dulu ya. Rumusnya adalah transformasi untuk setiap baris itu adalah nilai baris lama dikurangi koefisien KAKK dikalikan NBBK. Nah, gitu ya. Nah, ini baris yang lama, ini NBBK, kemudian ini KAKK, ya, koefisien dari baris kunci tadi. Nah, ini 5 taruh di sini. Nah, kemudian ini dikurangi. Jadi caranya gini. 5 dikurangi 5 kurangi 1 berarti 0 ya. 5 kurangi 5 kali 1 0. Yang di sini 3 kurangi 5 kurangi 1. Berarti 3 kurangi 5 kali 0,5. 5 kali 0,5 itu 2,5. 3 kurangi 2,5 adalah setengah. Kemudian yang di sini 0 kurangi 5 kali 0 kali setengah. Berarti min 2,5. 1 kurangi 5 kali 0. 1. 0 kali 5 kurangi 0 kurangi 5 kali 0 berarti 0. Kemudian yang berikutnya yang di nilai kapasitas ini 45 dikurangi 4 kali 8 berarti 45 kurangi 40 berarti 5. Nah, ini transformasi untuk X2 ya. Nah, kemudian yang untuk P juga begitu dicari ya.
Untuk P juga begitu dicari. Ya. Jadi baris lama dari P itu adalah 0, min 2, 25, 0, 1, 400. Ya. Kemudian, ini nggak ada hitungannya di sini. Kemudian nanti dikurangi dengan perkalian 0 dikalikan 1, 05, 05, 008. Gitu. Ya. Jadi nanti silahkan dicari. Ini nggak ada perhitungannya di sini. Transformasi dari P. Coba kita, oh nggak bisa ya. Kita letakkan di mana nih? Coba kita letakkan di sini ya. Saya anu aja. Oke. Nah, ini yang P ya, saya letakkan di sini. Tadi ternyata nggak ada. P kita letakkan di sini. Ya. Nah, nilai P itu adalah yang terbaru tadi. Ini. Oh, salah. P-nya itu ini. P. Ini udah ketemu. Ya, untuk ini aja, untuk mengingat aja. Ternyata begitu. Ini kan min 27, ya kan? Kemudian di sini adalah oh salah, min 50, nah benar. Min 50. Terus yang di sini adalah salah, ini tepat lamanya. Min 50. Sebentar. Ini salah. Saya kembalikan lagi. Min 27. 0, 0, 1, 1, 0. 0 gitu ya. Nah, kemudian yang berpotongan dengan ini tadi ya. Nah, ini adalah ini dulu. Oh, ini min 50 ya. Min 50. Min 50. Min 50. Ya, ini kan garis kuncinya itu di sini tadi. Garis kuncinya. Nah, ini. Oke. Tapi ininya kan min 50 ya. Jadi min 50. Jadi ini nanti 0, min 50 dikurangi min 50 kali 1.
Berarti min 50 plus 50 kan 0. Nah, kemudian yang kedua, min 27 dikurangi min 50 kali 0,5. Berarti ini nanti kan 27, 0, min 50 dikali 0,5 kan 25 ya. Min 25. Min 25 berarti plus. Nah, plus min 27 plus 25 berarti min 2. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah plus 25. Plus 25. Ya kan? Kemudian yang di sini adalah 0. Karena 0 kurangi min 50 kali 0. Nah, kalau yang di sini itu 1. 1 kurangi 50 kali 0. Nah, kemudian yang di sini adalah 0 kurangi min 50 kali 80. 400. Gitu. Nah, ini tadi. Nah, maka ini tadi nih. Kan jadi 0, min 2, 25, 01 itu dari perhitungan ini tadi. Nah, gitu. Kemudian, nah kita sudah dapat ya. Nah, kita sudah tabel yang baru nih. Semuanya sudah ditransformasi ya. Kemudian kita mencari, ini masih ada minus. Berarti kita pilih ini, tabel apa namanya? Min 2 ini. Nah, min 2 berarti kolom Y2 yang menjadi kolom kunci, ya kan? Kemudian nanti nilai kapasitas ini dibagi dengan kolom Y2 ya. Nah, ternyata ini 8 dibagi 0,5 kan ini 16. Yang kedua 5 dibagi 0,5 10. Nah, berarti yang kecil X2 ini menjadi baris kunci. Jadi 0,5 ini nanti menjadi perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Nah, kemudian maka X2, sekarang kita beralih ya. X2 itu, nah ini. Di sini semua NBBK X2 adalah semua angka-angka ini dibagi 0,5. Nah, hasilnya itu ini. Nah, hasil ini kita masukkan ke dalam tabel ya. Tabel, yang lain itu masih tetap ini ya. Nah, kemudian kita transformasi lagi untuk Y1 dan P ya. Nah, setelah kita melakukan sama seperti tadi ya perhitungannya. Nah, ini ternyata untuk Y1 dan P, nah kemudian kita masukkan di sini. Nah, setelah itu ternyata di tahap ini tuh semua P sudah positif ya. Sudah positif. Berarti ini sudah optimum ya, tercapai optimum. Udah selesai. Nah, kalau kita membaca di sini ya, seperti kemarin kita membaca simplex ya. Titik optimumnya adalah kan tadi adalah maksimisasi tadi ya. Ya. Tadi ini ya. Minimisasi maupun maksimisasi hasilnya 420. Kemudian berapa Y-nya? Untuk Y1 3, Y2 10. X-nya berapa? 15 4. Ternyata sama. Nih seperti ini tadi. Secara grafis kan begitu juga ya. X-nya adalah 15 4, Y-nya 3 10. Nilai optimumnya 420. Jadi sama. Ini menghitung dengan cara dualitasnya juga sama. Nah, gitu saya kira. Ini masih sederhana ya, menggunakan dua barang. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan enggak? Ini seperti simplex kemarin ya. Cuma bedanya pas awalnya cuma ditranspos, Bu. Gimana? Iya. Ditranspos. Terus selanjutnya sama aja kayak maksimisasi. Iya, betul. Iya. Selanjutnya seperti kemarin maksimisasi di simplex kemarin. Gitu ya. Jadi mungkin ini butuh ketelitian. Jadi tadi adalah caranya adalah setelah kita membuat kita misalnya ada soal gitu ya, ada kasus, maka itu kita gambarkan dalam persamaan matematika.
fungsi tujuannya apa, fungsi kendalanya apa, gitu kan? Nah, fungsi kendalanya itu nanti pertidaksamaan. Ya. Nah, kemudian pertidaksamaan ini harus kita ubah dalam persamaan. Ya. Nah, untuk mengubah dalam persamaan, kemarin kita menambah slack kan gitu ya. Kita nambah slack variabel. Ya. Nah, setelah itu dengan ditambah slack variabel, kita buat tabel. Ya. Nah, tabelnya itu adalah isinya seperti kemarin itu ada basic, ya, ada slack kan gitu ya. Ada fungsi tujuan dan seterusnya ada nilai kapasitas gitu kan. Nah, kalau kita ringkas seperti ini. Nah, kalau mau membuat tabel juga boleh. Misalnya kita pakai Excel, pakai Excel. Pakai tabel juga silakan saja supaya tidak bingung ya. Jadi nanti bisa menempatkan mana X1, mana X2 dan seterusnya ya. Nah, tadi setelah kita membuat dalam tabel ya, kemudian kita lihat fungsi tujuannya. Ya, karena kita maksimisasi itu kan kita nanti fungsi tujuannya harus diubah dalam fungsi implisit, ya, diubah dalam fungsi implisit. Ya, kalau tadi fungsinya misalnya Z sama dengan 20x1 plus 10x2 misalnya. Kalau bentuk implisit kan berarti Z sama dengan Z min, ya kan, diubah dalam satu sisi kan. 20x1 min 10x2 gitu sama dengan 0 gitu. Ya. Saya kira itu. Kemudian setelah itu kalau kita sudah mencari nilai fungsi tujuan yang min yang paling besar, itu menjadi kolom kuncinya. Kemudian untuk mencari baris kuncinya adalah nilai kapasitas tadi dibagi dengan kolom kunci. Ya. Mana yang paling kecil itu adalah baris kunci. Nah, setelah kolom kunci, baris kunci, nanti ketemu kan, itu ada perpotongan, ya, perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Ya. Nah, pada baris kunci tadi harus ditransformasi, diubah, yaitu dengan semua angka tadi dibagi dengan perpotongan tadi, nilai yang kita lingkari tadi, ya, yang perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, semuanya dibagi dengan itu. Nah, kemudian transformasi untuk baris yang lain itu adalah rumusnya adalah baris lama dikurangi KAKK dikalikan NBBK. Nah, itu. Dan seterusnya. Nah, nanti setiap tahap kita buat tabelnya lagi. Hasilnya kalau masih ada yang minus berarti itu belum optimal. Nah, nanti sampai fungsi tujuannya itu tidak ada yang negatif, semuanya positif. Gitu saya kira. Apa namanya? Rumitkah atau gimana? Atau kemarin sudah dicoba belum ya? Kita lihat. Tadi saya sudah ngelihat sih ada satu yang sudah saya lihat tugasnya. Oh, ini ada pertanyaan dari Nurul Aini. Apakah menjelaskan cara mencari baris Z, S1, S2, dan S3? Maksudnya apa? Ini Asifah. Apa ini Asifah? Bagaimana cara mencari baris Z, S1? Yang penyelesaian simplek itu, Bu. Oh, pertemuan kemarin. Oke. Jadi kita mendapat angka yang baru gitu ya, di masing-masing baris gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ya, saya ini ya. Saya di simplek apa di ini? Ini nih, mungkin ini. Kita lihat tugasnya aja ya. Kita lihat tugasnya saja. Itu sudah keluar ya.
Saya lihat juga sudah ada yang kok ini ya, maaf. Ini. Saya lihat ini juga sudah ada yang mengerjakan ini ya. Ini siapa nih? Adinda Tasya. Ini. Sudah dikerjakan, tapi saya belum mau ini ya. Oh ini. Jadi kan kemarin ini malah sudah dibuat dalam tabel ya. Jadi ini kan memaksimumkan karena di sini adalah margin profit ya, berarti kan maksimisasi ya. Nah, fungsi tujuan adalah maksimisasi Z sama dengan 270 X1 plus 2210 X2 plus 445 X3. Saya enggak begitu jelas. Kemudian fungsi kendalanya itu ada kendala untuk proses untuk proses pencetakan, proses apa ini? Pemadatan, pengeringan. Pemadatan atau pemadan? Pemadatan kayaknya. Ya, sudah ini saya kira sudah juga di. Nah, ini dengan asumsi kita tulis dulu. Misalnya genteng jenis prima kita sebut X1. Genteng jenis utama kita sebut X2. Genteng jenis unggul kita sebut X3 gitu ya asumsi kita. Nah, kita sudah punya nih. Jadi ini persamaannya fungsi tujuan dan kendala, oke. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah ke dalam persamaan ya. Mengubah dalam persamaan berarti nanti menambahkan S1, S2. Nah, ini ya. Tambahkan S1, S2 dan seterusnya. Oke, ini tambah Z ya, boleh. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan ke dalam tabel ya. Tabelnya adalah 10, 5,5, 0,7. Sebentar ya, saya agak ini nggak melihat. Saya harus mendekat. Nanti kalau mendekat video saya kalian terganggu. Tak tutup dulu video saya. Ya, biar saya bisa mendekat. Ya, ini nggak kelihatan. Nah, ini sudah dimasukkan di sini. Kemudian Z-nya ini oke. Ya. Oh, ini nilai kapasitasnya mungkin bisa dimasukkan. Ini belum dimasukkan ini ya. Adinda Tasya ada nggak Adinda Tasya? Oh, Adinda Tasya. Oh ya, oh ini gini, Adinda. Oh, ini kapasitasnya itu 2705. Ini yang persamaanmu salah. Jadi profit marginnya kan ini salah ya ternyata. Tadi saya nggak lihat. Setelah saya mendekatkan mata ke laptopnya. Ini ya, jadi maksimumkan Z itu fungsinya adalah 10X1 plus 15X2 plus 20X3. Begitu. Ya, jadi ini agak ini. Jadi itu ininya, fungsi Z-nya. Gitu kan? Kemudian kapasitas ini, yang ini kan ada tulisannya nih, kapasitas 2 untuk pencetakan 2705, untuk pemadatan 2210, untuk pengiriman 445. Jadi nanti persamaannya Z-nya tadi ya 10X1 plus 15X2 plus 20X3 gitu. Kendalanya itu 10X1 plus 5,4X2 plus 0,7X3 lebih kecil sama dengan salah ini. Persamaanmu juga salah ini. Kan kendalanya ini. Yang pertama adalah
untuk pencetakan. Pencetakan kan ini ya. Pencetakan itu yang prima itu membutuhkan 10,4. Yang utama 5, yang unggul 2, kapasitasnya 2705. Jadi nanti persamaannya gini. 10,5x1 plus 5x2 plus 2x3 gitu. Lebih kecil sama dengan 2705. Bukan. Karena kan kalau ke sana itu kan beda-beda kendala kan. Ini kan kendala itu kan satu fungsi kan. Jadi misalnya ini. Unit pencetakan itu berarti kendala. Ini kendala yang pertama kan ini. Nah, di sini ada prima utama unggul, ada X1, X2, X3 gitu. Jadi nanti persamaannya begitu. Nanti kalau ke kanan kan jadi ini ada 3 kendala, padahal ini satu kendala begitu. Jadi ini kan persamaannya yang pertama adalah satu kendala itu adalah 10,5x1 plus 5x2 plus 2x3 lebih kecil sama dengan 2705 itu kendala untuk pencetakan. Untuk kendala pemadatan 5,4x1 10x2 plus 4x3 lebih kecil sama dengan 2210. Kendala yang ketiga pengeringan 0,7x1 plus 1x2 plus 2x3 lebih kecil sama dengan 445. Nah, begitu ya. Tasya? Oke. Nggak apa-apa, kan jadi tahu ya. Jadi tahunya salahnya di sini aja, nggak apa-apa. Kemudian coba saya... Oh, salah. Sebentar. Coba ini Muhammad Afifuddin. Muhammad Afifuddin. Oh. Oke. Ini juga nih. Salah ini ya, Muhammad Afifuddin. Halo? Afifuddin? Halo Afif? Halo Afif? Tadi Adinda Tasya. Halo Afifuddin? Nggak ada nih Afifuddin. Oke, ada. Ini sama kayaknya salahnya ya. Membentuk ininya salah. Membentuk persamaannya salah. Tentu saja kalau dilanjutkan jadi salah ya. Akila Ambari. Ada Akila? Ada, Bu. Oke. Gimana Akila? Sama dengan yang tadi apa enggak? Beda sih kayaknya. Oke. Oh ya ya. Ini dia punya Akila Ambari. Nah ini beda nih ya. Kecil-kecil sekali. Kelihatan nggak nih teman-teman yang lain? Kelihatan ya? Ya? Saya harus mendekat ke laptop ini. Ini ya betul ini. Ini sangat informatif nih punya Akila nih. Akila ini jadi X1 sama dengan genteng prima, X2 dan seterusnya. Ini bagus nih. Jadi nanti kita bisa sudah nggak perlu lagi nulis panjang-panjang kan. Prima utama unggul nggak usah perlu lagi gitu ya. Akila. Nah, maksimum kan Z, ini udah benar nih. Berarti ini fungsi tujuannya adalah maksimisasi margin profit. Ya kan? Kemudian fungsi kendalanya oke. Nah, ini udah benar nih. Ditambahkan lagi nih, X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Walaupun kalau secara grafis pun
Tidak ini. Oh, ini sudah ditulis. Oke, oke. Oh ya, ya, ini sudah ditulis. Jadi ini yang lengkap ini. Oke. Nah, kemudian model persamaan standarnya, nah seperti ini, oke. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel ya. Seperti ini. Nah, prosedurnya adalah menentukan kolom dan baris kunci ya. Kolomnya ya kita ambil yang apa namanya? min 20 ya, yang paling besar. min 20 ya. Kemudian ini 2 apa 1 ini? Sebentar. X3 kan? Ini oke. Oke. Ini yang dipilih itu adalah yang ketiga. Oke. Oh, ini sudah dibagi ya. Oke. Nah, ini dan seterusnya. Oke. Tapi kecil-kecil ini ya. Nah, ini saya kira punya Akila ini sudah nih ya. Berapa iterasi nih? Setelah positif berapa kali nih? Oh, ini. Jadi ini oke 273. Oke. Ya, ini mungkin secara proses ini ya, tahap-tahap ini sudah dilakukan oleh Akila. Bagus nih. Ya. Nah, tinggal nanti untuk melihat ketelitiannya ini sudah benar atau belum. Gitu. Nah, nanti tadi pertanyaan siapa tadi? Pertanyaannya saya ini aja lah. Kembali ke ini aja ya, ke yang kemarin. Mungkin lebih enak. Ini agak ini ya. Dan enggak ada ini. Terlalu kecil. Oke. Sebentar. Oh, pertanyaan Asyifa. Bentar ya. Saya carikan yang materi kemarin aja ya, supaya lebih enak. Tadi kan pertanyaannya bagaimana untuk mencari itu tabel-tabel apa baris-baris yang baru gitu. Nah, ini mungkin bisa saya ulang ya. Oke. Ya, ini ya, Asyifa. Contoh yang kemarin ya, saya ulang lagi ya. Jadi kemarin kan kita dari persamaan ini. Oh, sebentar, aduh mau habis nih. Baterai saya.
Ya, kemarin kan ini persamaannya ini ya. Kemarin untuk jadi persamaan ini saya kira sudah tahu ya. Kemudian kita kita masukkan dalam tabel di sini ya. Ini sudah tahu ya. Nah, kemudian ini ya. Cari nilai Z dengan minus yang terbesar ya. Jadi dari nilai fungsi tujuan ini minus yang terbesarnya berapa? Min 300 kan? Nah, kemudian setelah kita dapat min 300 maka ini kita katakan kolom kunci gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah kita menemukan kolom kuncinya, nah nanti kita mau menentukan baris kuncinya. Cara menentukan baris kuncinya adalah jadi nilai kapasitas yang ini NK ini nanti dibagi dengan masing-masing dengan kolom kunci. Tapi Z-nya tidak ikut dibagi, hanya kendalanya saja ya. Jadi S1 itu berarti 100 dibagi 1 itu adalah 100 ini ya. Setiap nilai kolom NK dibagi dengan kolom kunci, kolom X2 ini ya. Untuk S1 ya 100 dibagi 1 itu 100 ya, ini 100 dibagi 1. Kemudian yang kedua adalah S2 3200 dibagi 20 160. Yang S3 adalah 160 dibagi 2 80. Nah, dari baris S1, S2, S3 tadi yang paling kecil adalah S3 80, yang lainnya 100 dan 160. Nah, kemudian berarti kan barisnya adalah baris S3. Nah, ini baris S3, kolomnya X2. Jadi 2 ini yang nanti menjadi pembagi. Artinya setelah itu kita kan mau melakukan transformasi ya, mengubah angka-angka di sini menjadi angka yang baru. Baris baru gitulah ya. Nah, kalau dia berada di baris kunci ya, maka nilai yang baru yang disebut NBBK tadi ya, itu adalah semua nilai ini dibagi dengan 2. Misalnya ini ya. Ini ya. 1 dibagi 2 ya. Kemudian yang di sini 2 dibagi 2. Yang di sini 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, di sini 0 dibagi 2, 1 dibagi 2 dan 0 dibagi 2. Gitu. Ya. Jadi angka 2 dilingkari menjadi pembagi. Nilai baris ketiga dibagi dengan angka-angka sebagai berikut. Nah, kita dapat ini. Nah, ini tadi ya. Nah, kan ya X2 tadi dibagi 2. Untuk yang kolom pertama 1 dibagi 2, kolom kedua 2 kali 2 dibagi 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita punya angka-angka yang baru. 0,5, 1, 0,5, 0, 0, 0,5, 0,80. Nah, ini kita masukkan ke baris yang ketiga tadi, yang kita sebut baris S3 tadi, sudah diubah menjadi S2. Jadi di sini tadi. Ini tadi kan, ini kolomnya X2 kan.